Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Rusduhadi, NIM 61014201508 dari Rombel PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan perihal flowchart bisnis saya dan teman-teman saya. Kemudian di sini saya akan menyelesaikannya dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja atau flowchart esensial kreatif, atau itu nama bisnis saya. Yang pertama adalah tim marketing. Tim marketing adalah menjadi kunci dari perjalanan kita sebelum menuju ke langkah selanjutnya, yaitu dalam rangka memulai untuk mencari klien, calon klien. Dalam mencari klien tersebut ada berbagai cara. Salah satunya adalah dengan klien tersebut yang menghubungi kita melalui Instagram, melalui WhatsApp yang sudah tertera pada kontak personnya. Kemudian atau juga bisa dengan tim marketing mendatangi beberapa target klien kita, target yang menjadi target kita datangi untuk menawarkan jasa kita dalam mengembangkan bisnis klien kita. Kemudian setelah kita mendapatkan klien, kita akan ke nomor 2, yaitu temu dengan klien untuk kesepakatan. Nah, untuk kesepakatan tersendiri ini adalah kesepakatan yang bersifat basic atau bersifat umum, yang mungkin tentang biaya, terus mau jasa apa yang akan digunakan, karena di kita sendiri sebenarnya memiliki paket, yaitu 3 paket, tapi di luar paket itu juga bisa didiskusikan, karena kita juga, atau misal klien tersebut ingin brand activation saja juga bisa, graphic design saja juga bisa, videografi atau fotografi, sosial media management saja juga tidak masalah. Sehingga di situ letak untuk mencapai kesepakatan terhadap klien. Apabila klien tersebut gagal, atau bahasa lainnya klien tersebut tidak ingin bekerja sama dengan kita, maka tim marketing wajib kembali ke nomor 1, yaitu mencari klien lagi. Nanti setelah ditemukannya kesepakatan dengan klien yang baru, kemudian nanti kita beranjak ke langkah yang nomor 3, yaitu diskusi bersama klien. Dan diskusi bersama klien ini akan dipimpin oleh kreatif direktor beserta tim marketing juga. Diskusi bersama klien ini adalah bagaimana menselaraskan keinginan klien dan menselaraskan apa yang harus dibutuhkan oleh klien tersebut. Karena ketika kita sebagai jasa atau agensi kreatif itu memberikan saran-saran untuk mengembangkan bisnis atau usaha yang sedang dijalankan oleh klien tersebut, makanya kadang keinginan klien itu terkadang tidak bisa diwujudkan karena ada kebutuhan yang harus lebih penting. Makanya di diskusi di situ adalah menemukan titik terang apa yang sebenarnya jadi akar permasalahan, kenapa klien kita ini kok usahanya nggak bisa laris, atau usahanya kok penjualannya kok menurun terus. Itu nanti bisa didiskusikan bersama kreatif direktor, sekaligus untuk penunjangnya adalah konten-kontennya. Konten-kontennya tadi kita diskusikan sesuai keinginan klien, juga dengan sesuai apa yang kita sarankan, seperti itu yang kita sarankan dan sesuai keinginan klien, sehingga terjadi hal yang bisa dirasakan bersama, seperti itu. Kemudian setelah diskusi bersama klien, kita lanjut ke nomor 4, yaitu riset lokasi yang dipimpin oleh kreatif direktor. Jadi riset lokasi ini adalah tugas dari kreatif direktor dan tim produksi. Nah, tim produksi di sini kan tadi tujuannya adalah untuk menginput
fotografi, videografi dan semacamnya. Itu bertujuan adalah untuk menentukan apa sih yang menjadi tema, ibaratnya tema pada bisnis tersebut atau dari klien tersebut. Misal dalam suatu kafe, kita riset lokasi di sana, terus kita akan menentukan apa sih yang seharusnya menjadi utama untuk disorot pada kafe tersebut. Nah, kemudian nanti setelah riset lokasi berlangsung, kemudian akan kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu penyiapan konten plan oleh kreatif director maupun tim produksi. Nah, penyiapan konten plan tersebut tadi adalah hasil dari riset lokasi yang sebelumnya saya jelaskan. Penyiapan konten plan itu adalah nanti kita menyusun apa-apa saja yang berkaitan dengan konten yang akan kita unggah di sosial media dari klien tersebut, atau juga dengan beberapa strategi yang akan kita sarankan kepada klien tersebut untuk bisa jadi perkembangan dalam bisnis mereka. Kemudian nanti ketika penyiapan konten plan ini sudah matang dan sudah didiskusikan oleh kreatif director maupun tim produksi, maka akan kita teruskan ke klien tersebut, kita adakan temu lagi. Nah, ketika diajukan ke klien itu pastinya akan ada perbedaan lagi, atau kadang ada minta direvisi dan sebagainya. Nanti kita akan kembali ke nomor 5 lagi. Begitu juga nanti ketika klien sudah menyetujui, kita akan menuju ke pembuatan konten dan lain-lain sebagainya. Dan ketika pembuatan konten tersebut ada, kita datang ke lokasi tersebut, kita menyiapkan segala perangkat dan sebagainya, lalu kita istilahnya adalah kita membuat konten di sana itu juga dengan adanya pengawasan klien. Jadi klien bisa juga melihat bagaimana cara membuat konten, bagaimana nanti hasil di tengah jalan, sehingga nanti ketika ada yang mungkin bisa didiskusikan ketika tengah berjalannya membuat kontennya tadi, bisa juga direvisi lagi kembali ke nomor 6 seperti itu. Nanti untuk memudahkan bagaimana kita dalam menemukan apa yang klien inginkan, seperti itu. Kemudian setelah pembuatan konten dan lain-lain sebagainya, seperti mungkin social media management, kemudian tadi ada fotografi, videografi, kemudian graphic design. Ketika sudah benar-benar selesai dan sudah benar-benar disetujui, maka kita akan lihat perkembangannya. Ketika perkembangan dari sosial media tersebut, ketika perkembangan sosial media tersebut meningkat, kemudian adanya perbaikan feed atau dan sebagainya, maka akan dilaksanakan persetujuan, seperti itu, persetujuan dan peninjauan akhir tadi. Kemudian payment juga akan dilakukan di tahap ini. Tapi terkadang juga ada beberapa klien yang memberikan pembayaran itu di nomor 2, yang waktu temu dengan klien untuk kesepakatan. Jadi atau di nomor 3. Kadang mereka ingin langsung membayar dan memasrahkan semua konten dan sebagainya itu kepada agensi kita, seperti itu. Sehingga kadang paymentnya itu kadang di awal, tapi juga ada yang kadang di akhir. Setelah itu semua, keputusan kontrak tadi itu sudah selesai, seperti itu. Jadi kontrak ini tuh terkadang ada yang 1 bulan, 2 bulan, bahkan kalau 3 bulan akan mendapatkan harga khusus, seperti itu. Jadi ketika ini langkah dari nomor 1 sampai 8 telah selesai, maka ya sudah selesai, seperti itu untuk flowchart esensial kreatifnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan tutur kata atau kata-kata yang kurang dapat dipahami atau terbelit-belit dalam penuturannya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.